Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, anak-anak Bapak semuanya, kembali lagi kita berjumpa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, anak-anak Bapak, sebelum mulai pembelajaran kita, silakan periksa kerapian terlebih dahulu dan siapkan alat-alat tulisnya agar kita nanti lebih lancar lagi untuk membahas materi-materi yang akan kita sampaikan. Baik, anak-anak Bapak semuanya. Ketua kelasnya siapa di sini? Elvim ya. Silakan Ya, Elvim. Ya, Pak. Ya, silakan Elvim pimpin doanya, Nak. Baik, Pak. Ya. Semua siap, duduk istaid. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulana Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita bacakan doa sebelum belajar tadi, kegiatan kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita harapkan dapat kita pahami dengan baik. Baik, anak-anak Bapak semuanya, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya ya? Semuanya Pak, full. Ya. Kabarnya kemarin anak Bapak Ahmad sakit ya, sekarang sudah sembuh ya, alhamdulillah sudah bisa bergabung pada pelajaran kita hari ini. Baik, anak-anak Bapak semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, mari sama-sama kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Bagus, terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan yang kita nyanyikan lagu Indonesia ini meningkatkan rasa cinta kita kepada negara Indonesia. Bagus anak-anak Bapak semuanya. Nah, anak-anak Bapak, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, Bapak ingin melihat konsentrasi kamu terlebih dahulu ya. Kalau Pak bilang konsentrasi, kamu bilang konsentrasi dimulai gitu ya. Sepakat ya Ghazali? Iya, Sepakat Pak. ya. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bagus. Nah, alangkah baiknya Bapak ingin melihat konsentrasi kamu terlebih dahulu. Coba Bapak ada ice breaking, ada permainan sedikit. Nah, permainannya adalah, perhatikan semuanya ya, nanti tidak bisa mengikuti apa ya. Permainannya adalah mulut betul, tangan salah. Nah, itu mulut betul, tangan salah. Caranya seperti ini. Mulut betul, tangan salah. Kalau Pak bilang 1 tambah 1, maka kita jawab dengan mulut yang betul tapi tangannya salah. Contoh seperti ini. 1 tambah 1, 2. Mulutnya betul, tangannya salah. Konsentrasi ya. Oke. Konsentrasi ya. Coba. Mulut betul, tangan salah. 3 ditambah 2. 1. 5. Coba ulang lagi. Mulutnya betul. Ghazali nak konsentrasi Pak. Ya, itu tandanya belum konsentrasi. Kalau belum konsentrasi, bagaimana pelajaran akan Bapak berikan ini? Ya, coba ulang lagi. Mulut betul, tangan tangan salah. Oke, coba mulutnya betul. Jawabannya, coba. 3 ditambah 3. 6 Pak. 6. Ya, bagus. Sudah. Berarti sudah konsentrasi ya Bapak semuanya ya. Oke, baik. Anak-anak Bapak yang soleh, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Yaitu Asmaul Husna ada beberapa Asmaul Husna yang kita pelajari, 4 Asmaul Husna. Yang pertama Asmaul Husna Al-Ghaffar, yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Wahid, dan Asmaul Husna
Siapa yang tahu arti Asmaul Husna? Siapa yang masih ingat Asmaul Husna Al-Wahid? Coba anak apa? Ahmad. Silakan Ahmad. Apa artinya As-Somad Ahmad? As-Samad yang maha dibutuhkan, Pak. Siapa yang maha dibutuhkan itu Ahmad? Allah, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba anak Pak Nazir ya, Nazir. Ya. Apa artinya Al-Wahid? Al-Wahid. Allah Maha Esa, Pak. Allah Maha Esa. Esa. Coba anak Pak Syafrinel. Allah Maha Esa itu terdapat dalam surat apa itu? Kalau nggak salah surat Al-Ikhlas, Pak. Al-Ikhlas. Coba anak Pak Ghazali, Al-Ikhlas ayat berapa yang menunjukkan Allah itu Esa? Iya, ayat 1 ya. Walaupun tak kedengaran suaranya tapi Bisu, membaca Pak. itu. Iya. Iya, walaupun tak kedengaran tapi dari gerakan mulutnya Bapak bisa membaca itu. Ya, terima kasih. Nah, itu pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, anak Bapak kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu hidup damai dengan saling bermaafan. Apa, Nak? Hidup damai Dengan saling memaafkan. Bermaafan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah belajar ini nanti Bapak harapkan anak Bapak bisa mengetahui arti mengungkapkan penyesalan dan memaafkan. Itu yang pertama. Kedua, setelah belajar ini nanti Bapak harapkan anak Bapak bisa mengetahui pentingnya saling memaafkan dan juga tata cara atau syarat-syarat di dalam memaafkan. Oke, baik anak-anak Bapak semuanya. Sekarang kita masuk kepada materi kita. Sebelum itu Bapak akan membagi kamu kelompok. Nah, sebelum kelompok Pak bagikan, siapa yang sudah pernah mendengar kata-kata maaf? Coba Elvim. Apa itu maaf, Elvim? Maaf, memberikan keikhlasan atau dengan setulus hati kepada orang, Pak. Kepada orang dan kan kesalahan kepada Bapaknya. Iya, bagus. Bapak Fitrayadi. Ya, Fitrayadi. Apa itu memaafkan? Maaf itu menghilangkan rasa dendam yang ada dalam hati, Pak. Iya, bagus. Bagus ya. Yang menjawab pertanyaan apa kasih bintang ya. Elvim sudah 3 bintangnya itu. Fitrayadi sudah bintang 2. Ahmad Yani sudah bintang 2 juga. Oke. Nah, sekarang anak-anak Bapak silakan berhitung 1 sampai 4. Kemudian sudah 4 nanti kembali lagi ke 1 ya. Ya, Pak. Oke. Bapak akan membagikan kelompok. Silakan berhitung. Bapak sebutkan Ghazali. Mulai dari 1 ya. Ya, Pak. 1. Sabrinel. 2. Elvim. 3, Elvim. Pak. Ahmad, Pak. 3. 3, Pak. 3. Azir. 4. Coba Fitrayadi. 1. Lagi, Nak. Oke. Sekarang Ahmad. 2, Pak. Ya, Rahmat Hidayat. 3, Pak. Burhanuddin. 4, Pak. Sekarang Ali. Silakan Ali dari 1 lagi, Nak. 1. Syukri. 2. Beri Fernando. 3. Ya, bagus. Sekarang anak-anak Bapak semuanya. Sekarang anak-anak Bapak, siapa yang mendapatkan angka 1 berarti dia kelompok 1. Yang dapat kelompok yang nomor 2 berarti dia kelompok 2. 2. Sekarang silakan Pak kasih waktu 1 menit untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Bisa, Pak. Rumah kami jauh. Pak. Silakan. Oke, silakan bergabung. Oke, sudah ya. Jadi Sudah, Pak. Sudah. Jadi dari sesuai dari yang Bapak bagi tadi, berarti yang kelompok 1 adalah Rahmat Hidayat, Ghazali, Syukri Firman. Kelompok 2 Peri Fernando, Fitrayadi, Safrinel Fitra. Kelompok 3 Burhanuddin Rambe, Ahmad Yani, Elvim. Dan kelompok 4 Ali Mampir ya. Sudah duduk di kelompoknya Oke. Sudah, Oke, Pak. Nah, Sudah, Pak. sekarang
Sekarang anak-anak Bapak, silahkan di dalam kelompoknya masing-masing itu saksikan video berikut ini dan nanti Bapak akan menanyakan komentar kamu tentang video ini ya. Oke, silakan. Tidak ada suaranya, Pak. Udah episode baru nih. Ya, sabar dong. Dengarkan baik. Kedengaran suaranya? Tidak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya. Kecil Ada tapi suaranya, lambat, Pak. Pak. Lambat, Pak. Lambat suaranya ya. Jangan coba teman-teman yang lain, kelompok yang lain diam ya biar kedengaran suaranya. Dan di bawaan surga. Betul sekali. Meski dia salah, berarti jika tidak bersalah tapi mau berdamai, dapat yang bagus lagi dong. Nah, tepat sekali. Simak nih lanjutannya. Dan barang siapa meninggalkan pertengkaran sedang dia benar, maka akan dibangunkan rumah di lantai tengah surga. Jadi ini bagian tengahnya. Oke deh, aku di sini aja. Bye bye. Nah, oke, itulah videonya. Silakan anak Bapak coba Safrinel. Pak tanyakan dulu bagaimana komentar Safrinel anak Bapak tentang video tersebut. Video tentang apa itu? Memaafkan nak, Pak. Memaafkan, iya, memaafkan. Kemudian coba Burhan. Silakan Burhan. Bagaimana komentar Burhan tentang video yang Bapak sampaikan, Pak tayangkan sebentar ini? Video tadi menjelaskan memaafkan, Pak. Ya, memaafkan. Oke, bagus. Anak-anak Bapak yang soleh, sekarang coba lihat dan perhatikan ini. Perhatikan, tidak ada yang bergelut ya, jangan mengganggu teman ya. Nah, ini. Video kita kali ini, materi kita yaitunya apa tadi nak? Tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Nah, sekarang coba lihat ini. Coba coba perhatikan ke depan Rahmat Hidayat. Rahmat. Coba lihat ke depan nak. Ya. Itu gambar apa itu? Yang gambar dua orang yang saling apa itu nak? Salam, Pak, salam. Rahmat Gambar Hidayat apa, bukan Pak? Ghazali. Gambar Rahmat apa? Hidayat. Ya, Pak, ya, Pak. Saling bersalaman, Pak. Saling bersalaman. Gambar tersebut dapat kita ambil hikmahnya bahwasanya di antara dua orang itu ada yang melakukan kesalahan dan ada yang dizolimi. Maka dua orang itu bertemu. Apa yang dia lakukan? Mereka saling memaafkan. Begitu juga nanti anak-anak Bapak, Burhan sama Rahmat, misalkan Rahmat sama Burhan itu berkelahi. Jangan biarkan berlarut-larut, maka segeralah meminta maaf dan saling memaafkan. Nah, ini. Dalam Al-Quran, maaf itu berasal dari kata al-afu. Nah, al-afu ini juga pernah kita pelajari Asmaul Husna pada pelajaran sebelumnya, yaitu artinya menghapus, menghilangkan atau membinasakan. Lalu Bapak, kan ada itu Al-Ghaffar. Al-Ghaffar kan juga kita minta pengampunan atas dosa. Dan Al-Afu ini juga berharap dosa kita juga diampuni. Nah, apa perbedaannya? Ini. Coba Ghazali, apa perbedaannya Al-Ghaffar itu dengan Al-Afu ini? Ya, Pak. Kalau yang kami tahu, Pak, kalau Al-Afu itu dia kan menghapuskan, Pak. Kalau Al-Ghaffar tuh kalau kita yang minta ampun, Pak. Kita minta dihapuskan, Pak. Iya, bagus. Terima kasih Ghazali ya. Nah, Bapak tambahkan seperti ini. Al-afu itu lebih dalam maknanya dibandingkan dengan al-ghaffar. Kalau al-afu itu seseorang yang memintakan maaf kepada Allah, maka dosa itu dihapus oleh Allah. Tapi al-ghaffar, orang yang minta ampun kepada Allah, maka dosanya itu masih ada tapi ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka kita Allah ya afu, ya Allah ya Ghaffar, begitu ya nak ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian di dalam kamus besar bahasa Indonesia ada ungkapan penyesalan seseorang terhadap orang yang pernah ia sakiti. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya,
maaf adalah suatu sikap yang dilakukan oleh seseorang untuk menyesali perbuatannya. Sedangkan memaafkan adalah sikap seseorang yang menerima penyesalan yang telah orang lain lakukan kepadanya. Nah, lalu anak-anak Bapak semuanya, pentingkah kita menyatakan penyesalan? Tentu penting. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yaitunya siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan, harta, atau lain-lainnya, hendaknya dia segera meminta kehalalan atau maaf sekarang juga, sebelum datang nanti tiada lagi berguna atau manfaatnya harta, dirham, dan dinar. Jika ia punya amal soleh, akan diambilkan menurut penganiayaannya itu, dan jika dia tidak mempunyai kebaikan sedikit pun, maka kembalikannya kebaikan dan dari kejahatan itulah orang yang dianiayanya untuk ditangguhkan kepada orang yang telah membuat salah kepada orang tersebut. Nah, begitu ya. Jadi anak-anak Bapak, kalau kamu ada salah sekarang, maka segeralah minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Nah, coba di dalam kita meminta maaf kepada orang lain ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Coba Syafrinel baca nak. Yang nomor 1 apa itu? Nomor 1 mengakui kesalahan, Pak. Yang kedua? Yang kedua menyesali kesalahan. Yang ketiga? Yang ketiga jangan mencari alasan. Yang keempat? Keempat dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, itu dia syarat-syarat kita meminta maaf kepada orang lain. Nah, lalu kemudian ketika tadi itu adalah meminta maaf, sekarang memberi maaf lagi. Nah, coba baca Burhan. Silakan Burhan baca adab memberi maaf Burhan. Nomor 1 apa itu Burhan? Memberi maaf. 1. Ya. Ikhlaskan Kedua? 2. Melepaskan hak untuk membalas. 3? Tiganya yang mana ini, Pak? Tidak menuntut itu yang bawah 2 itu dendam nah. atau syarat. 4. Menghapus yang rasa keempat. sakit. 5. Tidak menyiksa dendam, Pak. Nah, baik anak-anak Bapak semuanya, itulah materi kita pada hari ini. Nah, berdasarkan materi tadi, silakan anak-anak Bapak dalam kelompok kamu, Bapak ada puzzle ini untuk kamu. Bukan parcel ya, puzzle. Ya, puzzle ini nanti kamu susun dengan teman kamu, maka nanti kamu akan menemukan di sini berupa pertanyaan yang akan kamu pecahkan di dalam kelompok kamu. Silakan susun sekarang ya, bagikan ya. Ya, Pak. Oke, susun sekarang ya. Oke, Pak. silakan susun. Nah, sekarang Bapak kasih waktu 1 menit untuk menyusun ya. Bagi yang sudah, nanti Bapak silakan membacakan jawabannya ke depan dan mempresentasikannya ke depan. Kemudian nanti yang lain bisa menanggapi. Oke? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah selesai? Sudah selesai ya, bagus. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba Bapak ingin lihat dari kelompok 3. Kelompok 3, Bapak minta Elvim. Silakan Elvim, apa jawaban dari pertanyaan yang kamu susun di puzzle tadi, nak? Baik, Pak. Kalau tidak berdusta nggak apa-apa, Pak. Ya, bacakan soalnya dulu. Apa soalnya yang kamu dapatkan dari puzzle yang sudah kamu susun tadi dengan kelompoknya? Oke, soalnya tentang Al-Qawi dan Al-Qayyum, Pak. Ya. Oke, jawabannya keimanan kepada Allah, Al-Qawi dan Al-Qayyum memberikan kekuatan yang besar dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Al-Qawi itu artinya maha kuat. Kemudian Al-Qayyum itu artinya maha menopang. Dengan memegang teguh keimanan kepada Allah, Al-Qawi dan Al-Qayyum, seorang mukmin akan mendapatkan kekuatan mental spiritual yang diperlukan. Itu, Pak. Ya, terima kasih Elvim ya. Sudah sangat membantu Elvim. Nah, itulah dari kelompok 3 sudah menampilkan hasil dari puzzle yang ia susun bersama-sama dan mendapatkan sebuah pertanyaan dan sudah diselesaikan dengan baik. Nah, anak-anak Bapak semuanya, anak-anak Bapak sekarang silahkan anak-anak Bapak semuanya pada rubrik penilaian di buku cetak kamu,
silakan kamu kerjakan latihan itu, kemudian kamu kumpulkan, dan insya Allah nanti akan Bapak nilai sebagai penilaian individu untuk anak-anak Bapak semuanya. Silakan kerjakan ya. Baik, Pak. Ya, sudah selesai mengerjakan? Sudah, Sudah, Pak. Ya, bagus. Silakan dikumpulkan. Nah, anak-anak Bapak, itulah materi kita pada hari ini. Sebagai kesimpulannya, siapa anak-anak Bapak di sini yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada hari ini? Coba Pak minta kepada Nazir. Silakan Nazir, apa kesimpulan materi kita pada hari ini, Nak? Oke, baik, Pak. Jadi, yang kita pelajari hari ini adalah tentang sikap memaafkan, Pak. Jadi kita harus dalam kehidupan sehari-hari harus saling memaafkan, tidak boleh menyimpan dendam kepada orang lain, Pak. Iya, bagus. Coba Pak minta kepada anak Bapak, si Fitra Yadi. Ayo Fitra, apa kesimpulan tambahannya pada materi kita hari ini, Fitra? Ya Pak, kesimpulannya Pak yang saya tahu Pak, kita jika ada kesalahan harus segera minta maaf kepada orang yang bersangkutan Pak. Ya, bagus. Ada lagi? Itu yang tahu Pak. Oke, terima kasih Fitra. Nah, ini dia. Sebagai kesimpulannya pada hari ini adalah, maaf adalah suatu sikap yang dilakukan oleh seseorang untuk menyesali perbuatannya. Sedangkan memaafkan adalah sikap seseorang yang mau menerima kesalahan yang telah orang lain lakukan. Minta maaf dan memaafkan sangatlah penting dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesimpulan materi kita pada hari ini anak-anak Bapak semuanya. Dan materi kita berikutnya nanti adalah hikmah saling memaafkan. Untuk itu anak-anak Bapak silakan bersiap di rumah, baca buku cetaknya di LKS-nya juga, dan juga sumber-sumber yang lainnya tentang hikmah dari saling memaafkan. Sekian, terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Kita tutup pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.